Dan jika dia tidak melakukan ini, berarti dia berkorban demi temannya Mirna. Dia berarti bukan membunuh Mirna, tapi dia berkorban. Dia yang mengakui gitu loh. Ya, dia sudah kehilangan masa mudanya. Kita harus cek ini. Seandainya dia tidak bersalah, segera lepaskan. Hola netizen yang tercinta, Jessica Kumala Wongso kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial karena film dokumenter kasus kopi sianida tayang di Netflix. Film dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso menyuguhkan serangkaian kasus kopi sianida pada Januari 2016 silam. Menariknya, film dokumenter ini mengangkat isu dari berbagai sudut pandang. Keramaian film tersebut juga membuat publik kembali menguliti Jessica Wongso. Salah satu yang dibahas adalah Jessica yang mengatakan dirinya diminta mengakui perbuatan tersebut. Jessica Wongso mengungkapkan ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang ditangani Polda Metro Jaya. Dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Jessica saat itu mengaku dirinya didatangi mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Irjen Pol Krisnamurti di dalam tahanan. Krisnamurti, kata Jessica, mengucap sumpah untuk menaruhkan jabatannya dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sembari meneteskan air mata, Jessica juga membongkar bahwa dirinya saat itu dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Jessica bahkan mengakui bahwa Krisnamurti sempat berkata soal hukuman yang akan dijatuhi jika dirinya mengakui hal tersebut. Saat mendekam di dalam penjara, dirinya sempat mengalami depresi berat karena menganggap bahwa ruangan tahanan yang ditempati tidak layak dihuni tahanan. Jessica juga mengakui tidak mau bersosialisasi dengan tahanan lain karena takut menerima perundungan. Mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat masih berpangkat Kombes Krisnamurti membantah memaksa Jessica Kumala Wongso mengaku membunuh Wayan Mirna Salihin. Krisnamurti menuturkan, pada pemeriksaan ia hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang ia ketahui tentang kematian Mirna. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Guys, ada nggak yang sepemikiran sama aku? Almarhum Mirna, ini kan sebelum ketemu Jessica, pastikan ketemu orang dulu kan sebelumnya. Kalian pernah mikir nggak kalau misalnya berandai-andai ternyata pelakunya adalah orang yang sebelumnya itu udah ketemu sama almarhum Mirna dulu sebelum Jessica. Terus kalian mikir nggak sih, apel aja sianidanya itu 0,6 mg, sedangkan yang terdapat di lambungnya almarhum Mirna ini 0,2 mg. Kasus ini tuh sampai sekarang belum ada yang bisa mencahin. Tapi aku yakin banget Jessica bukan pelakunya. Menurut aku Jessica itu tipe orang yang berlogika guys. Dia tipe orang yang gak banyak drama. Terus yang bikin bingung kenapa kopinya itu bisa berbau nyengat sama berwarna kuning. Dan saat pemindahan kopi itu ke bagian dapur itu gak ada videonya. Tadi aku habis nonton padahal udah ngantuk banget tapi menguras emosi. Menurut kalian kasus ini tuh ada pelakunya atau enggak? Perkembangan kasus Jessica Kumala Wongso, yaitu kasus kopi sianida. Jika kalian mengikuti dulu ya yang sempat viral booming se-Indonesia, kasus kopi sianida Mirna yang diduga atau sudah ditetapkan tersangka Jessica Kumala Wongso. Walaupun yang ganjil jenazah Mirna temannya belum diotopsi ya, belum diotopsi, jadi nggak bisa kelihatan di dalamnya. Jadi sudah dianggap Jessica Kumala Wongso lah yang menjadi pembunuh atau yang meracuni tersebut. Nah, yang terbaru sekarang yang muncul adalah pengakuan Jessica Kumala Wongso di depan sidang, seperti video yang saya stitch ini. Jadi Jessica mengaku waktu itu Bapak Krisnamurti, entah waktu itu jabatannya apa, Komjen, Brigjen apalah, masuk dan duduk di sebuah meja bersama dia. Kemudian intinya Bapak Krisnamurti ini seakan-akan menyuruh Jessica untuk mengaku saja bahwa kamu yang melakukan perbuatan itu, gitu loh. Seolah-olah seperti itu. Dan nanti juga kamu tidak akan dihukum sampai hukuman mati lah. Bahkan hukuman seumur hidup pun enggak. Paling dipotong-potong jadi berapa gitu loh. Jadi seperti seolah-olah nasihat tersebut, seakan-akan kata-kata tersebut menyuruh Jessica Kumala Wongso untuk menjadi tersangka gitu loh. Ini pengakuan dia ya di video yang saya stitch ini. Nah, dalam pandangan saya, ini tentu perlu dicek-cek lagi gitu loh. Perlu diusut-usut kembali. Ya, jika benar kejadiannya seperti itu, dan jika benar Jessica Kumala Wongso tidak melakukan perbuatan tersebut, maka Jessica Kumala Wongso
harus segera dibebaskan, harus segera dilepaskan gitu loh. Karena kasihan dalam artian dia sudah kehilangan banyak masa mudanya di dalam sel. Dan jika dia tidak melakukan ini, berarti dia berkorban demi temannya Mirna. Dia berarti bukan membunuh Mirna, tapi dia berkorban, dia yang mengakui gitu loh. Ya, dia sudah kehilangan masa mudanya. Kita harus cek ini. Seandainya dia tidak bersalah, segera lepaskan. Biar nggak sampai jadi nenek-nenek dia di sana, kasihan gitu loh. Dia sudah kehilangan banyak waktu bersenang-senang. Bahkan waktu berkeluarga pun hilang jadinya. Kalau dia benar pernyataannya dia disuruh mengaku seperti itu. Nah, dan juga harus Pak Krishna Mukti harus juga diberikan tempat untuk klarifikasi biar tahu gitu loh. Jadi saya harap Kapolri untuk serius terhadap hal ini gitu. Kapolri lebih serius dan netizen mendesak Pak Kapolri. Jika nggak Kapolri bisa, kita bisa netizen mendesak Pak Presiden gitu loh, ngetag apalah. Karena jumlah netizen yang banyak viral akan semakin memudahkan ini segera diusut ya. Karena saya kasihan gitu loh, jika memang Jessica nggak ngelakuin ini, dia udah kehilangan waktu banyak masa mudanya. Bahkan harusnya dia udah berkeluarga, jadi nggak mungkin kan karena waktu ini ya. Jadi itu harapan saya, semoga diusut dengan serius. Itu aja, terima kasih. Gue jadi kepikiran kalau misalkan si Jessica ini emang ada masalah jiwa. Tapi karena masalah tersebut jadi dimanfaatkan seolah-olah bahwa si Jessica yang salah. Makanya banyak banget yang hal-hal janggal sih menurut gue. Mungkin aja dari kekurangannya itu yang ngebuat dia jadi sulit buat komunikasi sama kita untuk menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Bisa aja di dalam diri dia tuh dia udah ngerasa maksimal gitu loh untuk ngejelasin bahwa gue tuh gak bersalah. Tapi orang-orang di luar sana itu menggunakan kartu bahwa Jessica itu memiliki kelainan jiwa. Jadi dia bersalah. Bentar Pak, bentar. Berarti secara tidak langsung dari statement Bapak mengatakan bahwasannya kasus ini meledak karena Mbak Mirna Shanti dan Mbak Jessica enggak. Oh, bukan kayak gitu Pak, karena emang pembunuhnya belum ketemu aja. Coba, karena secara tidak langsung statement Bapak itu mengatakan ya Bapak tuh jadinya body shaming. Karena secara tidak langsung ketika cewek cantik itu dibunuh itu tidak wajar, sedangkan perempuan yang nggak cantik dibunuh itu wajar. Nggak bisa kayak gitu dong Pak. Yang namanya pembunuhan itu mau cantik ataupun nggak cantik itu tidak wajar Pak, harus ditindak lanjut. Nggak bisa dibenarkan yang namanya pembunuhan. Kalau misalnya pembunuhan itu dibenarkan, kalau misalnya mau pembunuhan itu diperbolehkan, ya nggak mungkin dong kasus kemarin yang harusnya dia mendapatkan hukuman mati tapi akhirnya jadi hukuman penjara seumur hidup, kan nggak mungkin Pak. Berarti memang jatuhnya memang nggak boleh yang namanya pembunuhan Pak. Gitu. Jadi memang bukan karena perkara cantik atau enggaknya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya sedih banget nih, bener ya gitu, nggak bisa berkata-kata gitu. Kalau memang bener kejadian seperti ini kan fitnah yang luar biasa ya. Nggak terbayangkan loh selama berapa bulan ini ya gitu ya, hujatan-hujatan seluruh masyarakat gitu kan tertuju pada Jessica dan keluarganya. Ini kan, waduh, ini dosa berjamaah gitu kalau kita sampai juga ikut-ikutan menghujat gitu. Saya nggak ngerti nih gitu ya, ini gimana ya kok bisa terjadi seperti ini, walaupun memang mungkin banyak lah ya kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya gitu ya. Banyak banget orang yang salah gitu kan, padahal dia nggak berbuat tapi dia dihukum, dia harus menerima akibatnya. Bahkan ada orang yang dihukum sampai mati padahal dia tidak berbuat apa seperti itu gitu ya. Ya Allah gitu, saya hanya bisa berdoa ya gitu pada Mbak Jessica dan keluarga, semoga Allah menghapus seluruh dosa-dosa Mbak gitu kan ya, diangkat derajatnya, dan mudah-mudahan keadilan di negara ini bisa ditegakkan gitu ya. Mbak bisa mendapat keadilan, bisa mendapatkan nama baiknya kembali, dan untuk kita semua yang sudah ikut-ikutan tergiring gitu opininya, kita harus minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semua ya, untuk lebih bijak gitu ya dalam melihat suatu kasus. Kalau memang kita tidak tahu menahu ya kita harus menjaga supaya kita tidak ikut berprasangka. Karena kalau kita akhirnya percaya dan ikut menyebarkan juga, ikut meledek dan sebagainya ya, menghujat gitu, memaki dan sebagainya, ini kita ikut dosa. Insya Allah semoga Mbak Jessica dan keluarga mendapatkan keadilan dan mendapatkan nama baiknya kembali. Ayah
ayahnya Mirna janggal banget. Setelah gue nonton dokumenter Ice Cold ini, gue merasa ayahnya Mirna tuh banyak kejanggalan. Yang pertama, di awal film ayah Mirna nih bilang bahwa saya ini sedih anak saya meninggal, sehingga saya ingin mencari kebenaran kenapa anak saya ini meninggal. Saya ingin mencari tahu siapa pembunuh anak saya dan anak saya ini mati kenapa. Tapi tidak terlihat begitu anaknya meninggal, beliau tidak ada inisiatif untuk mengautopsi anaknya. Sampai akhirnya mendapatkan rayuan dari polisi untuk diautopsi. Tapi ternyata sampai detik ini anaknya tidak pernah benar-benar diautopsi. Terus yang kedua, akhirnya walaupun gak diautopsi, tapi akhirnya diambil sampel dari lambungnya. Jadi kalau autopsi itu mungkin keseluruhan ya. Kalau sampelnya cuma diambil dari lambungnya. Ternyata di dalam tubuhnya Mirna itu hanya terdapat 0,2 miligram dosis cyanida. Yang sebenarnya kalau kita makan apel pun katanya itu 0,8 miligram. Jadi nggak mungkin untuk orang tersebut tuh meninggal gitu. Karena yang bisa meninggal tuh kalau nggak salah 50 sampai berapa ratus miligram gitu lah supaya buat meninggal. Nah kalau beliau adalah seorang ayah yang emang ingin mencari keadilan untuk anaknya, seharusnya kan beliau bilang dong, terus anak saya matinya kenapa dong? Yaudah deh cepet-cepet diautopsi deh, jangan-jangan anak saya begini, anak saya begitu. Tapi enggak, beliau malah marah, anak saya mati karena cyanida. Lah kenapa lu yang tentuin anak lu meninggal tuh karena apa? Seharusnya yang bersikeras untuk membela itu adalah pengacara dan jaksa gitu kan, yang membela siapa yang mereka bela gitu. Tapi kenapa ayahnya ini memihak satu pihak gitu? Kenapa ayahnya ini nggak fokus aja kepada anaknya? Kenapa anak gue meninggal? Jadi biarlah tugas jaksa dan tugas pengacara yang berdebat gitu. Lalu ada juga gitu ya, ahli kimia yang bilang kalau kalau meninggal karena cyanida itu bentuk mayatnya itu merah, tapi ini bentuk mayatnya biru. Terus ayahnya tuh kayak marah-marah kayak yang mukanya merah. Maksudnya kenapa lu bersikeras anak lu meninggal karena cyanida, bukan mencari tahu kenapa anak lu meninggal? Gimana menurut kalian?